Menjadi pembantu di rumah simpanan suami sendiri adalah neraka paling rendah yang pernah aku bayangkan. Aku dipaksa bersimpuh, mencuci kakinya, dan melihat suamiku memeluknya dari belakang. Tapi saat Mas Aris pergi dan wanita itu menyuruhku masuk ke kamar pribadinya untuk sebuah tugas khusus, aku menemukan sebuah foto lama di atas nakasnya. Foto masa kecilku. Dan saat dia berbisik, "Selamat datang di rumah ini," ternyata dia. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang bikinnya seks sekaligus merinding. Bayangkan, seorang istri sah dipaksa suaminya sendiri untuk menjadi pembantu di rumah selingkuhannya. Alasannya, demi melunasi hutang judi sang suami. Tapi, saat si istri masuk ke kamar untuk menjalankan tugas pertamanya, dia bukan menemukan musuh, melainkan sebuah rahasia besar yang sudah terkubur belasan tahun. Siapakah sebenarnya wanita simpanan itu? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Dunia ini seolah runtuh tepat di hadapanku saat aku menemukan tumpukan kertas berwarna merah di bawah tumpukan baju dalam lemari suamiku. Tanganku gemetar, napas seakan tertahan di kerongkongan. Aku, Sari, yang selama 5 tahun ini mengabdi dengan penuh sabar, tidak pernah menyangka bahwa laki-laki yang aku hormati sebagai imamku, Mas Rendra, telah menggadaikan masa depan kami di meja judi. Angka-angka di kertas itu bukan sekadar angka biasa. Itu adalah nominal yang bisa membeli 3 rumah sederhana seperti yang kami tempati sekarang. Aku terduduk lemas di lantai kamar yang dingin, mencoba mencerna bagaimana mungkin pria yang setiap pagi aku siapkan kopinya dengan penuh cinta, tega menyembunyikan lubang hitam sebesar ini dariku. Keheningan malam itu pecah saat suara deru mobil Mas Rendra terdengar di depan rumah. Jantungku berdegup kencang, antara rasa takut dan amarah yang meledak-ledak. Ketika pintu terbuka, dia melangkah masuk dengan aroma alkohol yang menyengat, wajahnya kusut, dan matanya merah padam. Tanpa basa-basi, aku melemparkan surat-surat hutang itu ke hadapannya. Aku berteriak, menuntut penjelasan, menuntut kejujuran yang selama ini dia curi dariku. Namun, apa yang aku dapatkan bukanlah permintaan maaf yang tulus, melainkan tawa sinis yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia menatapku seolah aku bukan lagi istrinya, melainkan hanya sebuah beban yang harus segera dia singkirkan. Dengan nada dingin yang menusuk tulang, Mas Rendra memberikan sebuah pilihan yang tidak pernah terbayangkan oleh akal sehat manapun. "Kamu mau kita cerai dan kamu pulang ke kampung dengan membawa malu sebagai janda miskin, atau kamu bantu aku melunasi semua ini?" katanya sambil mencengkeram bahuku kuat-kuat. Aku terisak. Bertanya bantuan apa yang bisa dilakukan oleh seorang istri yang bahkan tidak diizinkan bekerja di luar rumah selama ini. Jawaban yang keluar dari mulutnya adalah puncak dari segala pengkhianatan. Dia menyuruhku menjadi pembantu di sebuah rumah mewah milik rekan bisnisnya. Dia bilang, itu satu-satunya cara agar penagih hutang tidak membunuh kami berdua. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Di dalam kamar yang gelap, aku memandangi foto pernikahan kami yang masih terpajang rapi di dinding. Betapa naifnya aku yang dulu percaya bahwa cinta cukup untuk membangun sebuah rumah tangga. Sekarang, aku berada di persimpangan jalan yang paling mengerikan dalam hidupku. Menjadi pelayan di rumah orang asing demi kesalahan yang tidak pernah aku perbuat, adalah sebuah penghinaan yang luar biasa. Namun, ancaman Mas Rendra tentang keselamatan kami berdua terus terngiang-ngiang. Aku merasa terjebak dalam sangkar tak kasat mata yang dia buat sendiri. Aku tidak tahu bahwa di balik instruksi gila itu, Mas Rendra sedang menyeretku masuk ke dalam sebuah rencana yang jauh lebih gelap, di mana aku bukan hanya akan menjadi seorang pelayan, melainkan seorang saksi atas kehancuran hatiku sendiri yang paling dalam. Besok pagi, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku akan melangkah keluar dari rumah ini bukan sebagai nyonya rumah, melainkan sebagai tawanan nasib yang dipaksa tunduk pada ego seorang pria yang telah kehilangan nuraninya. Pagi itu, langit tampak mendung seolah ikut merasakan beban berat yang menghimpit pundakku. Mas Rendra menyeretku masuk ke dalam mobil dengan kasar, tanpa membiarkanku membawa banyak barang selain baju ganti yang sangat terbatas. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan hangat seperti biasanya. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam, diiringi suara napas Mas Rendra yang tidak sabar dan deru mesin mobil yang terasa menyakitkan di telinga. Aku memandang keluar jendela,
melihat jalanan kota yang perlahan berubah menjadi kawasan perumahan elit dengan pagar-pagar menjulang tinggi yang tampak seperti jeruji besi berlapis emas. Aku merasa seperti seorang narapidana yang sedang diantar menuju tempat eksekusinya sendiri. Namun tanpa tahu apa kesalahan yang telah aku perbuat hingga dihukum seberat ini oleh suamiku sendiri. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang hitam raksasa yang terbuka secara otomatis. Di balik gerbang itu berdiri sebuah rumah megah bergaya modern yang sangat kontras dengan kesederhanaan hidupku selama ini. Mas Rendra mematikan mesin, menoleh padaku dengan tatapan yang sangat asing, penuh ancaman dan peringatan. Ingat, jaga bicaramu di dalam. Jangan buat aku malu atau kamu tahu akibatnya, bisiknya dengan nada yang membuat jantungku berdegup tidak beraturan. Aku hanya bisa mengangguk pelan, air mata yang sejak tadi aku tahan kini sudah mengering di pipi, meninggalkan rasa perih yang nyata. Kami melangkah menuju pintu utama yang besar, dan saat pintu itu terbuka, aroma parfum mahal yang sangat menyengat langsung menyambut indera penciumanku. Di ruang tamu yang sangat luas itu, seorang wanita berdiri membelakangi kami. Dia mengenakan gaun sutra merah yang sangat elegan, menunjukkan kelas sosial yang jauh berbeda denganku. Mas Rendra berdehem pelan, lalu dengan suara yang mendadak lembut namun penuh kepalsuan, dia memanggil nama wanita itu. Maya, ini orang yang aku ceritakan kemarin. Dia akan mulai bekerja hari ini sesuai kesepakatan kita. Wanita bernama Maya itu perlahan membalikkan tubuhnya. Dia sangat cantik. Kulitnya putih bersih dengan tatapan mata yang tajam namun menyimpan sesuatu yang sulit aku artikan. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan, seolah aku hanyalah sebuah barang inventaris baru yang baru saja dibeli dari pasar loak. Rasa sesak di dadaku semakin menjadi-jadi saat Mas Rendra dengan ringannya meletakkan tangannya di pinggang Maya di hadapanku. Tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi rasa malu. Suamiku sendiri memperkenalkanku sebagai pelayan baru di depan wanita yang jelas-jelas adalah selingkuhannya. Aku ingin berteriak, ingin memaki, tapi lidahku terasa keluh. Maya kemudian mendekat, aroma parfumnya kini memenuhi paru-paruku. Dia tersenyum kecil, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Jadi ini istrimu yang malang itu, Rendra? Tanyanya dengan nada suara yang tenang namun sangat provokatif. Mas Rendra hanya tertawa kecil, mengabaikan kehancuranku. Maya kemudian menunjuk ke arah dapur dan kamar kecil di sudut belakang. Bawa barang-barangmu ke sana. Tugas pertamamu adalah membersihkan seluruh lantai bawah sebelum makan siang. Dan satu hal lagi, jangan pernah naik ke lantai 2 tanpa izin saya. Aku berdiri terpaku di tengah kemewahan yang terasa seperti neraka. Melihat suamiku sendiri membelai rambut wanita lain, adalah puncak dari segala penghinaan yang bisa diterima seorang istri. Aku melangkah gontai menuju area dapur, merasakan tatapan mereka berdua mengikuti setiap gerakanku, seperti predator yang sedang mengawasi mangsa yang sudah tidak berdaya. Di dalam kamar pembantu yang sempit dan pengap, aku jatuh terduduk di atas kasur tipis. Aku memandangi tangan-tanganku yang gemetar, tangan yang biasanya digunakan untuk membelai wajah Mas Rendra kini dipaksa untuk mengabdi pada kehancurannya sendiri. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, ada sesuatu pada raut wajah Maya yang membuatku merasa aneh. Ada sebuah kedekatan yang tidak masuk akal yang entah mengapa membuat bulu kuduku berdiri, seolah-olah rumah ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan yang dilakukan suamiku. Hari pertama di rumah itu terasa seperti sebuah siklus penderitaan yang tidak memiliki ujung. Matahari baru saja mengintip dari ufuk timur ketika Mas Rendra sudah membangunkan aku dengan tendangan pelan di pintu kamar pembantuku yang sempit. Tidak ada lagi sapaan selamat pagi yang manis atau kecupan hangat di kening. Yang ada hanyalah perintah kasar agar aku segera menuju dapur untuk menyiapkan sarapan mewah bagi dirinya dan Maya. Aku melangkah dengan kaki yang masih terasa berat, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang mungkin masih tertinggal di dasar hatiku. Di dapur yang serba modern itu, aku merasa seperti orang asing yang sedang tersesat di tengah kemewahan yang tidak pernah aku inginkan. Aku harus menggoreng daging, menyiapkan roti gandum terbaik, dan memeras jeruk segar, sementara perutku sendiri terus berbunyi karena belum terisi makanan sedikit pun sejak kemarin malam. Ketegangan mencapai puncaknya saat aku harus mengantarkan nampan berisi sarapan itu ke meja makan utama. Di sana, Mas Rendra dan Maya sudah duduk bersisian dengan jarak yang sangat rapat, seolah mereka ingin menunjukkan kepadaku betapa kuatnya ikatan pengkhianatan di antara mereka.
Aku meletakkan piring-piring itu dengan tangan yang gemetar hebat, berusaha keras agar tidak ada suara denting keramik yang bisa memancing amarah suamiku. Namun, Mas Rendra sengaja menjatuhkan garpunya ke lantai dan menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. Ambilkan yang baru, dan pastikan kamu membersihkan bekas minyak di lantai ini sampai mengkilap. Kamu di sini bukan untuk bersantai, Sari, bentaknya dengan nada yang sangat merendahkan. Aku hanya bisa menunduk dalam, merasakan panasnya air mata yang mulai membakar pelupuk mataku, namun aku tahu bahwa menangis di depan mereka hanya akan membuat mereka merasa semakin menang. Maya, yang sejak tadi hanya diam sambil memutar-mutar gelas jusnya, tiba-tiba angkat bicara dengan suara yang sangat tenang namun penuh intimidasi. Dia menyuruhku untuk membersihkan seluruh pakaian dalamnya yang baru saja dia beli, dan dia menegaskan bahwa semua itu harus dicuci menggunakan tangan, bukan mesin. Ini adalah penghinaan yang sangat terencana. Dia ingin aku menyentuh setiap inci kehidupannya, ingin aku merasakan betapa dia telah memiliki segala hal yang seharusnya menjadi milikku, termasuk suamiku sendiri. Sepanjang pagi itu, aku berlutut di lantai kamar mandi yang dingin, mengucek tumpukan kain sutra mahal milik wanita simpanan suamiku. Setiap gerakan tanganku terasa seperti duri yang menusuk jantung. Aku bertanya-tanya pada Tuhan, dosa apa yang telah aku perbuat hingga aku harus mengalami kehinaan yang sedalam ini di tangan orang yang paling aku cintai di dunia ini. Keadaan semakin memburuk saat siang hari tiba. Mas Rendra sengaja memanggilku ke ruang tengah hanya untuk menyaksikannya memberikan sebuah kalung berlian kepada Maya sebagai hadiah atas kesabarannya menghadapi aku. Mereka tertawa bersama, suara tawa yang terdengar seperti gergaji yang memotong-motong jiwaku. Aku dipaksa berdiri diam di sudut ruangan, menonton kemesraan mereka yang sangat vulgar dan tidak berperasaan. Maya menatapku dengan sudut matanya. Sebuah tatapan yang anehnya tidak hanya berisi kebencian, tapi juga seolah-olah dia sedang mempelajari setiap inci wajahku. Ada sesuatu yang sangat mengganggu dalam cara dia melihatku, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu yang hilang di masa lalunya melalui diriku. Namun, rasa lelah yang luar biasa dan rasa sakit di hatiku membuatku tidak mampu berpikir jernih tentang keanehan itu. Sore harinya, badanku mulai terasa demam karena kelelahan fisik dan tekanan batin yang sangat hebat. Namun, Mas Rendra tidak peduli. Dia malah memberiku tumpukan cucian lagi dan menyuruhku untuk menyetrika semuanya hingga larut malam. Aku berdiri di depan papan setrika dengan pandangan yang mulai mengabur. Setiap helai pakaian yang aku rapikan adalah bukti nyata dari pengkhianatan yang harus aku telan bulat-bulat demi hutang yang bukan tanggung jawabku. Aku merasa seperti sebuah mesin yang tidak berhak memiliki perasaan. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak boleh hancur begitu saja. Ada sesuatu di rumah ini yang terasa salah, dan aku harus tetap bertahan untuk mengungkap apa sebenarnya yang sedang terjadi. Keheningan rumah mewah ini menyimpan rahasia yang jauh lebih mencekam daripada sekadar perselingkuhan biasa, dan aku bisa merasakannya di setiap embusan angin yang masuk melalui celah jendela. Memasuki hari keempat, suasana di dalam rumah mewah itu terasa semakin menyesakan, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda merayap di bawah permukaan kulitku. Rasa sakit hati yang tadinya mendominasi kini perlahan mulai bercampur dengan rasa ingin tahu yang sangat mencekam. Kejanggalan-kejanggalan kecil mulai bermunculan satu persatu, seperti kepingan puzzle yang berserakan di lantai yang dingin. Semuanya bermula saat aku sedang membersihkan debu di rak buku ruang kerja Mas Rendra yang terhubung dengan ruang tengah. Dari balik celah pintu yang sedikit terbuka, aku melihat Maya sedang berdiri sendirian di depan sebuah cermin besar. Dia tidak sedang bersolek atau tertawa sinis seperti biasanya. Sebaliknya, dia berdiri mematung dengan bahu yang bergetar hebat, seolah sedang menahan beban yang sangat berat. Matanya menatap bayangannya sendiri dengan kebencian yang sangat dalam, sebuah ekspresi yang sangat mirip dengan apa yang aku rasakan setiap kali aku melihat wajahku sendiri di cermin kecil kamar pelayanku. Keanehan kedua terjadi saat aku sedang merapikan meja makan setelah jam makan siang yang penuh ketegangan. Mas Rendra sudah pergi keluar untuk urusan yang dia sebut sebagai bisnis, meninggalkan aku berdua saja dengan Maya di dalam rumah yang luas ini. Saat aku hendak mengambil gelas kosong milik Maya, tangan kami tidak sengaja bersentuhan. Aku tersentak, refleks menarik tanganku karena rasa takut yang sudah mendarah daging. Namun, Maya tidak memaki atau membentakku. Dia justru menatap tanganku dengan tatapan yang sangat sendu, hampir terlihat seperti kerinduan yang mendalam. Dia bergumam sangat pelan,
hampir tidak terdengar, menyebutkan sebuah nama kecil yang sangat akrab di telingaku. Nama panggilan yang hanya digunakan oleh keluargaku belasan tahun yang lalu sebelum bencana besar menghancurkan kami semua. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi punggungku. Apakah itu hanya halusinasiku saja? Ataukah wanita ini memang mengenal masa laluku yang sudah lama aku kubur dalam-dalam? Malamnya, saat seisi rumah sudah tampak terlelap, rasa penasaran menuntun kakiku untuk melangkah keluar dari kamar sempitku. Aku berjalan tanpa alas kaki, mencoba meminimalkan suara gesekan di atas lantai marmer yang mengkilap. Perhatianku tertuju pada satu pintu di lantai 2 yang selalu terkunci rapat dan dilarang keras untuk aku dekati. Selama ini, aku mengira itu adalah kamar rahasia tempat Mas Rendra menyimpan aset atau bukti perselingkuhan lainnya. Namun, saat aku berdiri di depan pintu itu, aku mencium aroma yang sangat spesifik. Aroma kayu cendana dan sabun bayi yang sangat identik dengan aroma kamar ibuku dulu. Aku mencoba memutar gagang pintunya, namun tentu saja masih terkunci. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekat dari arah tangga. Dengan cepat aku bersembunyi di balik pilar besar, menahan napas agar keberadaanku tidak terdeteksi oleh siapapun yang sedang berjalan di kegelapan itu. Dari balik persembunyian, aku melihat Maya berjalan perlahan menuju pintu terkunci itu. Dia memegang sebuah kunci perak kecil dengan tangan yang gemetar. Sebelum membuka pintu, dia sempat menoleh ke sekeliling lorong dengan raut wajah yang penuh ketakutan sekaligus tekad yang bulat. Saat pintu itu terbuka sedikit, sebuah cahaya remang-remang dari dalam kamar memantul ke wajahnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat air mata jatuh membasahi pipi wanita yang selama ini aku anggap sebagai musuh bebuyutanku. Dia masuk dan mengunci pintu itu kembali dari dalam, meninggalkan aku dalam kebingungan yang semakin memuncak. Siapa sebenarnya Maya ini? Mengapa dia memiliki aroma yang begitu akrab dengan masa kecilku? Dan mengapa dia tampak begitu tersiksa di tengah kemewahan yang seharusnya dia nikmati bersama suamiku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, menciptakan sebuah kesimpulan gila yang mulai terasa masuk akal. Aku kembali ke kamarku dengan pikiran yang berkecamuk hebat. Aku menyadari bahwa posisi suamiku di sini mungkin bukan sebagai penguasa seperti yang dia pamerkan selama ini. Ada sebuah permainan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya yang sedang dimainkan di rumah ini, dan aku hanyalah salah satu bidah di dalamnya. Mas Rendra mungkin merasa dia sedang memanfaatkan Maya untuk kepuasannya. Tapi melihat raut wajah Maya tadi, aku merasa justru suamiku itulah yang sedang digiring menuju sebuah jurang kehancuran yang tidak dia sadari. Rasa takutku perlahan berubah menjadi sebuah kewaspadaan yang tajam. Aku harus mencari cara untuk masuk ke dalam kamar terkunci itu, karena aku yakin di sanalah jawaban atas semua kegilaan ini berada. Rahasia yang tersimpan di balik pintu itu bukan hanya tentang perselingkuhan, melainkan tentang identitas dan sebuah rencana besar yang akan mengubah nasibku dan suamiku selamanya di masa depan nanti. Puncak dari segala penghinaan itu akhirnya tiba pada hari kelima, di mana langit tampak luar biasa cerah namun jiwaku terasa sedang berada di titik nadir yang paling gelap. Mas Rendra memanggilku ke ruang tamu utama dengan suara yang menggelegar, memenuhi seisi rumah mewah yang kini terasa seperti penjara bagiku. Di sana, Maya sudah duduk di sofa bludru dengan ekspresi wajah yang datar. Namun matanya terus tertuju pada lantai seolah dia sedang menghitung butiran debu. Mas Rendra berdiri di belakangnya, menaruh tangannya di bahu Maya dengan sikap posesif yang memuakan. Dia menatapku dengan seringai kemenangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Sebuah tatapan yang menandakan bahwa dia ingin menghancurkan sisa-sisa martabat yang masih aku pertahankan di dalam rumah ini. Dia mengatakan bahwa hari ini adalah hari istimewa bagi mereka, dan aku harus melakukan satu tugas lagi sebagai bentuk pengabdian penuh atas semua hutang yang telah dia limpahkan ke pundakku tanpa rasa bersalah sama sekali. Mas Rendra menyuruhku mengambil sebuah baskom berisi air hangat dan handuk kecil. Dengan suara yang sangat rendah namun tajam, dia memerintahkanku untuk bersimpuh di lantai dan mencuci kaki Maya di hadapannya. Jantungku seakan berhenti berdetak mendengar permintaan yang sangat tidak manusiawi itu. Aku menatap Mas Rendra, mencoba mencari sedikit saja sisa nurani di matanya, namun yang kutemukan hanyalah kehampaan dan kesombongan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, bukan karena rasa lelah fisik, melainkan karena rasa sakit hati yang luar biasa dalam. Aku, istrinya yang sah, dipaksa bersujud di kaki wanita lain demi egonya yang terluka. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku akhirnya berlutut. Dinginnya lantai marmer terasa menusuk hingga ke tulang,
sementara aroma air mawar dari baskom itu memenuhi indera penciumanku, menciptakan kontras yang sangat menyakitkan antara keharuman dan kehinaan yang sedang aku jalani detik ini juga. Saat aku mulai membasuh kaki Maya, suasana di ruangan itu mendadak menjadi sangat hening, hanya terdengar suara napas Mas Rendra yang terasa puas. Namun, saat tanganku menyentuh pergelangan kaki kiri Maya, aku merasakan sebuah tekstur yang tidak rata di kulitnya yang halus. Aku terdiam sejenak, lalu perlahan mengangkat sedikit kain gaun panjang yang dia kenakan untuk memastikan apa yang sedang aku rasakan. Di sanalah, tepat di atas mata kakinya, aku melihat sebuah tanda lahir yang sangat unik dan sebuah bekas luka bakar kecil yang berbentuk seperti bintang yang pudar. Napasku seketika terhenti. Seluruh tubuhku menjadi kaku dan dingin seolah darahku berhenti mengalir. Aku mengenal tanda itu. Itu adalah tanda lahir yang sama persis dengan milik kakak perempuanku, Dewi, yang menghilang secara misterius 15 tahun yang lalu setelah sebuah kecelakaan hebat yang memisahkan keluarga kami untuk selamanya. Pikiranku seketika melayang ke masa lalu, ke saat-saat terakhir aku melihat kakakku sebelum semua kebahagiaan kami direnggut oleh nasib. Aku masih ingat bagaimana dia selalu melindungi aku dari segala kesulitan, dan bagaimana kami berjanji untuk selalu bersama. Kini, di depan mataku, seorang wanita yang disebut sebagai selingkuhan suamiku memiliki ciri fisik yang identik dengan kakak kandungku sendiri. Aku mendongak, mencoba menatap mata Maya secara langsung. Untuk sesaat, pertahanan Maya runtuh. Aku melihat kilatan air mata di matanya yang tajam, dan bibirnya sedikit bergetar seolah ingin membisikkan namaku. Namun, dia segera memalingkan wajahnya dan menarik kakinya dengan kasar dari tanganku. Mas Rendra tertawa keras, mengira bahwa Maya merasa risih karena sentuhanku yang kaku, tanpa menyadari bahwa sebuah ledakan besar sedang terjadi di dalam pikiranku yang kini penuh dengan pertanyaan gila. Aku segera membereskan baskom itu dan berjalan menuju dapur dengan langkah yang sempoyongan. Kepalaku terasa sangat pening, dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu dan kenyataan pahit yang kini berada di hadapanku. Jika wanita itu benar-benar kakakku, mengapa dia berada di sini? Mengapa dia memilih untuk menjadi selingkuhan suamiku yang busuk? Dan yang paling penting, apakah dia sengaja merencanakan semua ini atau dia juga merupakan korban dari tipu daya Mas Rendra? Rasa benciku terhadap Maya kini mulai luruh, berganti dengan sebuah ketakutan yang mendalam akan keselamatan kakakku sendiri jika dugaanku benar. Aku menyadari bahwa di balik kemewahan rumah ini, ada sebuah skenario besar yang sedang berjalan, dan kunci utamanya berada di balik pintu kamar terkunci di lantai 2 yang sering dia kunjungi secara sembunyi-sembunyi itu. Aku harus segera menemukan kebenaran ini sebelum Mas Rendra menghancurkan kami berdua tanpa sisa sedikit pun. Kesempatan yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba di hari ke-6, saat sebuah panggilan telepon darurat memaksa Mas Rendra untuk pergi meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa. Aku berdiri di balik tirai dapur, memperhatikan mobilnya melesat pergi meninggalkan gerbang besar itu, meninggalkan aku dan Maya dalam kesunyian rumah yang terasa semakin mencekam. Hatiku berdegup kencang, sebuah campuran antara rasa takut yang hebat dan keberanian yang muncul dari rasa penasaran yang sudah di ujung tanduk. Aku tidak lagi peduli dengan tugas-tugas rumah tangga yang menumpuk di meja dapur. Fokusku hanya satu, yaitu pintu kamar yang selalu terkunci di lantai 2. Aku melangkah perlahan menuju tangga, memastikan setiap pijakanku tidak menimbulkan suara sekecil apapun di atas lantai kayu yang kini terasa sangat dingin di telapak kakiku yang tanpa alas. Setibanya di depan pintu kayu jati yang kokoh itu, aku terkejut melihat pintunya sedikit terbuka, meninggalkan celah kecil yang mengundangku untuk mengintip ke dalam. Mungkin Maya lupa menguncinya karena terlalu larut dalam kesedihannya sendiri. Dengan napas yang tertahan di kerongkongan, aku mendorong pintu itu perlahan. Suara engsel yang berderit halus terdengar seperti jeritan di telingaku yang sedang waspada. Begitu aku melangkah masuk, aroma kayu cendana yang sangat kuat langsung menyambutku, namun pemandangan di depanku jauh lebih mengejutkan daripada sekadar aroma yang akrab. Kamar itu tidak berisi kemewahan seperti bagian rumah lainnya. Di sana, dinding-dindingnya tidak dihiasi oleh lukisan mahal, melainkan penuh dengan lembaran foto-foto lama yang sudah menguning, guntingan berita surat kabar, dan sebuah papan besar yang berisi skema hubungan bisnis milik Mas Rendra yang sangat rumit. Aku mendekat ke salah satu dinding, dan jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat foto masa kecilku terpampang jelas di sana. Ada foto saat aku merayakan ulang tahun ke-7. Foto saat aku sedang bermain di taman dengan seorang gadis remaja yang wajahnya sudah sangat aku kenali.
Itu adalah foto keluarga kami yang hilang saat kecelakaan besar belasan tahun lalu. Di bawah foto-foto itu, terdapat tumpukan dokumen yang menunjukkan transaksi ilegal yang dilakukan Mas Rendra, catatan hutang-hutangnya yang palsu, dan bukti-bukti bagaimana dia menjebak banyak orang demi keuntungan pribadinya. Aku menyadari bahwa kamar ini bukan sekadar kamar rahasia, melainkan sebuah pusat kendali dari sebuah misi pengintaian yang sangat rapi. Maya, atau siapapun dia sebenarnya, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan semua sampah busuk tentang suamiku ini dengan sangat detail. Tiba-tiba, suara isak tangis yang tertahan terdengar dari sudut kamar yang gelap. Aku menoleh dan melihat Maya sedang duduk di lantai, memeluk lututnya di depan sebuah cermin besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin kecil yang mulai meredup. Dia tampak begitu rapuh, jauh dari citra wanita simpanan yang sombong dan berkuasa seperti yang dia tunjukkan di depan Mas Rendra selama ini. Dia tidak menyadari keberadaanku karena terlalu larut dalam kesedihan yang mendalam. Aku melangkah mendekat dengan air mata yang mulai membasahi pipiku. Rasa benci yang selama ini aku pupuk seketika sirna melihat kerapuhan wanita di hadapanku ini. Aku berbisik pelan, menyebutkan nama panggilan kecil yang hanya diketahui oleh keluarga kami, sebuah nama yang sudah tidak pernah aku ucapkan selama 15 tahun terakhir karena rasa sakit yang terlalu dalam jika mengingatnya. Maya tersentak hebat dan langsung menoleh ke arahku dengan tatapan yang penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Untuk sesaat, kami hanya saling memandang dalam keheningan yang menyesakan, membiarkan kenangan masa lalu mengalir di antara kami melalui tatapan mata yang sama-sama menyimpan luka. Dia bangkit dengan perlahan, tangannya yang gemetar terulur ingin menyentuh wajahku namun dia tanpa ragu, seolah takut bahwa kehadiranku hanyalah bayangan dari masa lalunya yang menghantui. Di kamar yang penuh dengan bukti kebusukan suamiku inilah, topeng yang selama ini dia kenakan akhirnya retak sepenuhnya. Aku menyadari bahwa dia bukan musuhku, dia bukan penghancur rumah tanggaku, melainkan seseorang yang sedang berdiri di garis depan untuk melindungiku dengan cara yang paling menyakitkan yang bisa dibayangkan. Rahasia yang tersimpan di kamar ini adalah awal dari sebuah kebenaran yang akan menghancurkan Mas Rendra hingga ke akar-akarnya. Keheningan di dalam kamar rahasia itu terasa begitu pekat, seolah waktu berhenti berputar saat mata kami saling bertemu dalam suasana yang penuh dengan emosi yang meledak-ledak. Maya, atau wanita yang kini aku yakini adalah Kak Dewi, berdiri mematung dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Tanganku masih gemetar hebat setelah melihat foto-foto masa kecil kami yang terpajang rapi di dinding. Aku melangkah selangkah lebih dekat, mengabaikan rasa takut yang sempat menghantui, lalu dengan suara yang nyaris hilang karena isak tangis, aku memanggilnya sekali lagi dengan nama panggilan kesayangan keluarga kami. Mendengar nama itu, pertahanan wanita yang selama ini bersikap dingin dan angkuh itu runtuh seketika. Dia luruh ke lantai, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan tangisannya pecah menjadi suara yang paling memilukan yang pernah aku dengar seumur hidupku. Aku segera menghambur ke arahnya, memeluk tubuhnya yang bergetar hebat, merasakan kehangatan yang sudah hilang selama 15 tahun dari hidupku. Kami berpelukan di tengah ruangan yang penuh dengan bukti kebusukan suamiku, dua saudara yang dipisahkan oleh takdir kejam dan dipertemukan kembali dalam skenario yang jauh lebih kejam. Setelah beberapa saat, Kak Dewi mulai meredakan tangisnya dan memegang wajahku dengan kedua tangannya yang terasa dingin namun penuh kasih sayang. Dia membisikkan kata maaf berulang kali, sebuah permohonan maaf yang membuatku bingung sekaligus terenyuh. Dia menjelaskan bahwa selama ini dia tidak pernah berhenti mencariku setelah kecelakaan yang merenggut orang tua kami. Dia baru menemukanku setahun yang lalu, namun dia sangat hancur saat mengetahui bahwa aku telah menikah dengan Rendra, pria yang dia tahu persis adalah seorang penipu ulung dan penjudi yang tidak memiliki nurani. Kak Dewi sadar bahwa jika dia datang sebagai kakak yang baik-baik saja, Rendra pasti akan mencari cara untuk memanfaatkannya atau menjauhkan aku darinya demi menguasai apapun yang aku miliki. Dengan suara yang bergetar namun penuh dengan ketegasan, Kak Dewi menceritakan alasan sebenarnya mengapa dia memilih jalan yang sangat ekstrim ini. Dia sengaja mengubah identitasnya menjadi Maya, seorang wanita kaya raya yang tampak mudah terpikat, untuk menjerat Rendra ke dalam perangkapnya sendiri. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskanku dari jeratan pria itu adalah dengan menghancurkan Rendra secara finansial dan hukum hingga dia tidak punya kekuatan lagi untuk menindasku. Kak Dewi sengaja memancing Rendra ke dalam hutang judi yang besar melalui jaringannya, dan kemudian menawarkan solusi yang dia tahu akan diambil oleh pria rakus itu.
Namun, dia mengaku bahwa hatinya hancur berkeping-keping saat melihat Rendra benar-benar tega menyerahkan aku untuk menjadi pembantu di rumahnya. Dia melakukan semua penghinaan itu, termasuk menyuruhku mencuci kakinya, hanya untuk memastikan Rendra tidak menaruh curiga sedikitpun pada hubungan asli kami. Aku mendengarkan penjelasannya dengan perasaan yang campur aduk antara haru, marah, dan tidak percaya. Wanita yang selama ini aku kutuk sebagai perusak rumah tanggaku ternyata adalah pelindung yang sedang mengorbankan martabatnya sendiri demi menyelamatkan masa depanku. Kak Dewi menunjukkan padaku dokumen-dokumen di atas meja yang membuktikan bahwa seluruh harta yang saat ini dipamerkan Rendra sebenarnya sudah beralih kepemilikan atas nama perusahaan cangkang milik Kak Dewi. Rendra hanya sedang menikmati gelembung kebahagiaan palsu yang sebentar lagi akan diledakkan. Kak Dewi memintaku untuk tetap bertahan sedikit lebih lama lagi dalam sandiwara ini. Dia membutuhkan aku untuk menjadi saksi kunci dan membantu mengumpulkan bukti terakhir dari berangkas pribadi Rendra yang berisi data penggelapan dana perusahaan yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Kita tidak hanya akan meninggalkannya, Sari. Kita akan memastikan dia membayar setiap tetes air mata yang kamu jatuhkan, bisiknya dengan sorot mata yang penuh dengan api pembalasan. Malam itu, di dalam kamar yang beraroma kayu cendana dan penuh kenangan masa lalu, aku menyadari bahwa pengabdianku sebagai pelayan selama beberapa hari terakhir bukanlah sebuah kekalahan, melainkan langkah awal menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Aku tidak lagi merasa sebagai istri yang teraniaya, melainkan sebagai seorang pejuang yang memiliki sekutu terkuat di sampingku. Kami menghabiskan sisa malam itu dengan menyusun rencana yang sangat rapi, memastikan setiap detail penyamaran kami tetap terjaga hingga saat pembalasan itu tiba. Sebelum aku keluar dari kamar itu untuk kembali ke kamar pembantuku, Kak Dewi menggenggam tanganku erat dan memberikan sebuah janji yang membuatku bisa tidur dengan tenang untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai. Dia berjanji bahwa setelah semua ini selesai, kami akan membangun kembali rumah yang dulu pernah kami miliki, tanpa ada lagi campur tangan pria pengkhianat seperti Rendra. Kini, aku siap menghadapi hari esok dengan kekuatan baru. Menunggu saat yang tepat untuk melihat kehancuran pria yang telah mengkhianati cinta dan kepercayaanku. Pagi berikutnya, suasana di rumah mewah itu terasa sangat berbeda di mataku. Meskipun secara lahiriah semuanya masih tampak sama mencekamnya. Aku bangun sebelum matahari terbit. Namun kali ini tidak ada lagi rasa sesak yang menghimpit dada saat aku melangkah menuju dapur untuk menyiapkan sarapan bagi dua orang yang paling berpengaruh dalam hidupku saat ini. Setiap denting piring yang aku susun dan aroma kopi yang aku seduh kini menjadi bagian dari sebuah sandiwara besar yang aku mainkan dengan penuh kesadaran. Mas Rendra keluar dari kamar dengan wajah yang tampak lebih gelisah dari biasanya. Matanya terus berpindah-pindah antara aku dan Kak Dewi yang baru saja turun dengan keanggunan seorang ratu. Aku menundukkan kepala sedalam mungkin, memerankan peran pelayan yang tertindas dengan sangat sempurna, sementara di balik tundukan itu, aku sedang menajamkan seluruh indera pendengaranku untuk menangkap setiap getaran suara dan kata-kata yang keluar dari mulut pria pengkhianat itu. Ketegangan mulai terasa saat kami berada di ruang makan yang dingin. Mas Rendra tampak mencurigai sesuatu. Mungkin karena dia merasa atmosfer di rumah ini sedikit bergeser, atau mungkin insting kriminalnya sedang memberikan peringatan dini. Dia menatap Kak Dewi dengan saksama, mencoba mencari celah pada topeng Maya yang begitu rapi. Kamu tampak berbeda pagi ini, Maya. Ada apa? Apa si pembantu ini melakukan kesalahan lagi? Tanya Mas Rendra dengan nada yang menyelidik. Kak Dewi hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat tenang namun mengandung racun yang mematikan. Dia menyesap kopinya dengan santai dan menjawab bahwa dia hanya sedang merasa bosan dengan rutinitas yang ada. Kak Dewi kemudian dengan cerdik mengalihkan pembicaraan ke arah urusan bisnis, memancing Mas Rendra untuk membual tentang proyek besarnya, yang sebenarnya merupakan jebakan yang sedang kami siapkan untuk menguras sisa-sisa kesombongannya. Di saat Mas Rendra sibuk memamerkan kehebatannya, Kak Dewi memberiku isyarat mata yang sangat cepat namun jelas. Itu adalah tanda bagi aku untuk mulai bergerak menuju ruang kerja pribadi Mas Rendra yang berada di sudut rumah. Dengan dalih ingin membersihkan debu di rak buku yang jarang disentuh, aku menyelinap masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan aroma cerutu dan kertas tua itu. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah-olah suaranya bisa terdengar hingga ke ruang makan. Aku tahu bahwa ini adalah misi yang sangat berbahaya. Jika Mas Rendra menangkapku di sini, semua rencana yang telah kami susun akan hancur seketika.
Aku segera mencari kunci cadangan yang menurut Kak Dewi disembunyikan di balik bingkai foto pernikahan kami yang lama. Sebuah tempat yang sangat ironis untuk menyembunyikan bukti-bukti pengkhianatan yang paling kotor dari pria yang pernah aku cintai sepenuhnya itu. Tanganku yang gemetar akhirnya berhasil menemukan sebuah anak kunci kecil yang tersembunyi dengan sangat rapi. Aku segera menuju brankas besi yang berada di bawah meja kerja Mas Rendra. Dengan napas yang tertahan, aku mencoba memasukkan kunci itu, namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat dari arah lorong. Aku terpaku, keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku. Suara langkah itu semakin jelas, berat dan mantap, itu adalah langkah kaki Mas Rendra. Aku segera menyembunyikan kunci itu ke dalam saku celemek pembantuku dan meraih kemoceng, berpura-pura sangat sibuk membersihkan bagian atas lemari buku. Pintu terbuka dengan sentakan kasar, dan Mas Rendra berdiri di sana dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh kecurigaan. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini sebetulnya, Sari? Bukankah aku sudah bilang jangan pernah menyentuh ruang kerjaku tanpa perintah?" bentaknya dengan suara yang menggelegar. Aku membalikan tubuh dengan wajah yang pucat pasi, mencoba menampilkan ekspresi ketakutan yang paling meyakinkan yang bisa aku buat. Aku meminta maaf dengan suara yang bergetar, mengatakan bahwa aku hanya ingin memastikan ruangan ini bersih, karena Maya tadi mengeluh tentang debu yang membuatnya bersin. Mas Rendra melangkah mendekat, mengintimidasi keberadaanku dengan tubuhnya yang besar, seolah sedang mencari kebohongan di mataku. Untungnya, pada saat yang sangat kritis itu, Kak Dewi muncul di ambang pintu dengan wajah yang tampak tidak sabar. Dia menegur Mas Rendra, karena terlalu lama meninggalkan meja makan hanya untuk urusan sepele dengan seorang pelayan. Pengalihan yang dilakukan Kak Dewi berhasil membuat Mas Rendra mendengus kesal, dan akhirnya keluar dari ruangan itu sambil menarik lenganku secara kasar untuk kembali ke dapur. Aku menghela napas lega dalam hati, menyadari bahwa kami baru saja melewati lubang jarum yang sangat sempit. Setelah kejadian yang mendebarkan itu, aku menyadari bahwa waktu kami tidak banyak lagi. Mas Rendra mulai tidak stabil dan kecurigaannya bisa meledak kapan saja menjadi tindakan yang nekat. Kak Dewi menemuiku secara singkat di dapur saat Mas Rendra sedang menerima telepon penting di halaman belakang. Dia membisikkan bahwa bukti yang aku cari di brankas itu adalah kunci terakhir untuk menjebloskan Rendra ke penjara atas kasus pencucian uang dan penipuan asuransi yang sangat besar. Kami sepakat untuk melakukan aksi terakhir di malam hari, saat Rendra sedang dalam pengaruh alkohol yang biasanya dia konsumsi sebelum tidur. Aku harus menjadi lebih berani dan lebih teliti, karena di dalam brankas itu tidak hanya ada uang, tetapi juga dokumen identitas asli kami yang pernah dia sita secara paksa. Perjuangan ini bukan lagi tentang rasa sakit hati, melainkan tentang merebut kembali martabat dan masa depan yang telah dia curi dengan sangat keji dari tangan kami berdua selama ini. Malam itu, kegelapan menyelimuti rumah mewah ini dengan suasana yang jauh lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Sesuai dengan rencana yang telah kami susun, aku menunggu hingga jarum jam menunjukkan angka 2 pagi, saat dimana Mas Rendra biasanya sudah tenggelam dalam tidur lelapnya setelah menghabiskan botol minuman keras yang selalu menemaninya. Dengan langkah yang sangat berhati-hati, aku keluar dari kamar pembantuku tanpa menggunakan alas kaki agar setiap pijakanku tidak menimbulkan suara sekecil apapun di atas lantai marmer yang dingin. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah-olah detaknya bisa menggema di seluruh lorong rumah yang sunyi ini. Aku memegang erat kunci kecil di saku celemekku, kunci yang menjadi satu-satunya harapan untuk mengakhiri penderitaan ini selamanya. Aku melangkah menuju ruang kerja Mas Rendra, namun tiba-tiba bulu kuduku berdiri saat melihat cahaya lampu masih menyala dari balik celah pintu kamar utama tempat Mas Rendra dan Kak Dewi berada. Aku mematung di kegelapan lorong, menahan napas sekuat tenaga saat mendengar suara bentakan keras dari dalam kamar itu. Itu adalah suara Mas Rendra yang terdengar penuh dengan amarah dan ketidakstabilan mental. Sepertinya, pengaruh alkohol malam ini tidak membuatnya tertidur, melainkan memicu sifat paranoidnya yang paling gelap. Aku mendengar suara barang-barang pecah di lantai, disusul oleh suara Kak Dewi yang mencoba menenangkannya dengan nada yang tetap terkendali namun syarat dengan ketegangan. Mas Rendra mulai menuduh Maya, atau Kak Dewi, sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Dia merasa ada yang tidak beres dengan semua transaksi bisnis yang mereka jalankan belakangan ini. Ketakutan luar biasa menghampiriku. Bagaimana jika Mas Rendra sudah menyadari identitas asli Kak Dewi? Jika itu terjadi, nyawa kami berdua berada dalam bahaya yang sangat nyata di dalam rumah yang terisolasi dari lingkungan sekitar ini. Di tengah kepanikan itu,
Aku teringat pesan Kak Dewi bahwa apapun yang terjadi, aku tidak boleh menampakkan diri jika situasi menjadi panas. Namun, aku tidak bisa membiarkan kakakku menghadapi monster itu sendirian. Aku mendekat ke arah pintu kamar utama, namun tepat saat itu, Mas Rendra keluar dengan langkah yang sempoyongan dan wajah yang merah padam karena emosi yang meluap. Aku segera bersembunyi di balik lemari besar di lorong, memejamkan mata dan berdoa agar dia tidak menoleh ke arahku. Mas Rendra berjalan menuju ruang kerjanya, tempat yang justru menjadi tujuanku malam ini. Dia tampak ingin memeriksa sesuatu di dalam berangkasnya sendiri, untuk memastikan kecurigaannya. Ini adalah bencana besar bagi rencana kami. Jika dia membuka berangkas itu sekarang dan menemukan ada jejak sabotase pada dokumen-dokumen di dalamnya, habislah riwayat kami berdua di tangan pria yang sedang kehilangan kendali ini. Aku melihat Mas Rendra masuk ke ruang kerjanya dan membanting pintu dengan keras. Dari tempat persembunyianku, aku bisa mendengar suara dia memutar kode brankas dengan kasar. Aku merasa sangat putus asa, merasa bahwa semua perjuangan kami selama seminggu ini akan berakhir dengan kegagalan yang fatal. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari arah kamar utama. Kak Dewi sengaja menjatuhkan diri atau melakukan sesuatu yang membuat Mas Rendra terpaksa menghentikan aktivitasnya di ruang kerja. Strategi pengalihan Kak Dewi bekerja dengan sempurna. Mas Rendra mengumpat dengan kasar dan segera berlari kembali menuju kamar utama untuk melihat apa yang terjadi pada wanita yang dia anggap sebagai sumber kekayaannya saat ini. Begitu sosoknya menghilang di balik pintu kamar, aku tidak membuang waktu lagi. Aku segera berlari menuju ruang kerja. Tanganku gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci cadangan ke dalam brankas yang tadi sempat dibuka sebagian olehnya. Dengan napas yang memburu, aku berhasil membuka pintu brankas besi itu. Di dalamnya, aku menemukan tumpukan dokumen yang selama ini menjadi rahasia gelap Mas Rendra. Aku segera mengambil dokumen asli tentang kepemilikan aset keluarga kami yang dulu dia curi, bukti-bukti penggelapan dana nasabah, dan yang paling penting, sebuah buku catatan kecil berisi semua skema penipuan yang pernah dia lakukan. Aku memasukkan semuanya ke dalam sebuah tas kain yang sudah aku siapkan. Namun, saat aku hendak menutup kembali brankas itu agar tidak terlihat mencurigakan, aku menemukan sebuah benda yang membuat darahku membeku. Di sudut paling dalam brankas, ada sebuah foto kecil aku dan Kak Dewi saat masih anak-anak yang sudah robek dan kusam. Ternyata, Mas Rendra selama ini tahu siapa kami sebenarnya. Dia sengaja menyimpan foto ini sebagai simbol kemenangannya atas kehancuran keluarga kami. Kesadaran ini membuatku sadar bahwa dia jauh lebih jahat daripada yang pernah kami bayangkan selama ini. Aku segera keluar dari ruang kerja itu dengan tas penuh bukti di tanganku, kembali menyelinap ke dalam kegelapan lorong menuju kamarku. Aku berhasil masuk dan mengunci pintu tepat sebelum aku mendengar Mas Rendra berjalan kembali menuju ruang kerjanya dengan langkah kaki yang berat. Hatiku masih berdegup tidak karuan, aku merasa seperti baru saja lolos dari maut yang sangat dekat. Sekarang, bukti-bukti itu sudah ada di tanganku, namun situasi di rumah ini sudah tidak lagi aman. Mas Rendra mulai sadar bahwa ada musuh di dalam selimutnya. Aku harus segera memberikan kode kepada Kak Dewi bahwa misi ini berhasil, dan kami harus segera pergi dari rumah ini sebelum fajar menyingsing. Jika tidak, aku takut besok pagi bukan lagi tentang menjadi pembantu atau pelayan, melainkan tentang apakah kami masih bisa melihat matahari terbit lagi setelah Mas Rendra menyadari bahwa seluruh rahasia terbesarnya kini telah berada di tangan orang yang paling dia hina selama ini. Pagi hari ke-10 tiba dengan atmosfer yang terasa begitu menyesakan, seolah seluruh oksigen di dalam rumah mewah ini telah habis terbakar oleh ketegangan yang memuncak. Mas Rendra, dengan segala kesombongan yang tersisa, memutuskan untuk mengadakan sebuah perjamuan makan malam kecil yang dia sebut sebagai perayaan atas kesuksesan proyek besarnya. Dia mengundang beberapa rekan bisnis penting dan kolega terdekatnya, berniat untuk memamerkan kejayaannya sekaligus menunjukkan otoritasnya atas Maya dan aku. Aku diperintahkan untuk menyiapkan hidangan terbaik, mengenakan seragam pelayan yang paling rapi, dan berdiri tegak di sudut ruangan sebagai simbol pelayan yang telah ditundukkan. Aku bisa melihat Mas Rendra mondar-mandir di ruang tengah dengan setelan jas mahalnya, sesekali menatap brankas di ruang kerjanya dengan ekspresi curiga, namun dia tampaknya terlalu terobsesi dengan citra dirinya malam ini untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Saat para tamu mulai berdatangan, aku membawa nampan berisi minuman dengan tangan yang sangat dingin namun stabil. Kak Dewi, yang tampil luar biasa cantik dengan gaun hitam yang memukau,
memberiku isyarat halus melalui kerlingan matanya saat aku menyajikan minuman kepadanya. Itu adalah kode terakhir, malam ini adalah malam penghakiman. Mas Rendra mulai berdiri di tengah ruangan, mengangkat gelas kristalnya tinggi-tinggi, dan mulai membual tentang bagaimana dia berhasil mengakuisisi berbagai aset melalui kecerdikannya. Dia bahkan dengan teganya menjadikanku sebagai bahan lelucon di hadapan rekan-rekan bisnisnya, menceritakan bagaimana istrinya sendiri dengan sukarela menjadi pembantu demi membayar hutang-hutangnya. Suara tawa merendahkan dari tamu-tamu itu menusuk jantungku, namun aku tetap berdiri diam, menatap lurus ke depan dengan api dendam yang kini berkobar lebih besar daripada rasa malu yang aku rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, Kak Dewi melangkah maju ke tengah lingkaran tamu, memotong pembicaraan Mas Rendra dengan suara yang sangat tenang namun memiliki otoritas yang luar biasa. Dia meminta izin untuk menayangkan sebuah presentasi kejutan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian Mas Rendra. Tanpa menunggu persetujuan, Kak Dewi menekan tombol pada remote control yang terhubung dengan layar televisi besar di ruang tamu tersebut. Namun, bukannya tayangan tentang proyek bisnis, layar itu justru menampilkan rekaman suara Mas Rendra saat dia merencanakan penipuan asuransi dan penggelapan dana nasabah yang aku ambil dari brankasnya semalam. Suasana ruangan seketika berubah menjadi sunyi senyap yang mengerikan. Wajah Mas Rendra yang tadinya merah karena alkohol kini berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Dia mencoba meraih remote itu dengan tangan yang gemetar, namun salah satu rekan bisnisnya menahan lengannya dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh dengan kekecewaan. Di layar itu, dokumen-dokumen asli tentang kepemilikan aset yang selama ini dia klaim sebagai miliknya mulai muncul satu persatu, memperlihatkan tanda tangan palsu dan manipulasi data yang dia lakukan. Tidak berhenti di situ, sebuah rekaman video singkat memperlihatkan percakapan rahasianya dengan penagih hutang judi, di mana dia dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak peduli jika harus mengorbankan nyawa istrinya sendiri, asalkan dia tetap bisa hidup mewah. Para tamu mulai berbisik dengan nada penuh kecaman, dan beberapa di antara mereka segera mengeluarkan ponsel untuk menghubungi pihak berwajib. Mas Rendra menoleh ke arahku dengan tatapan yang penuh dengan kemarahan yang membabi buta. Dia menyadari bahwa semua bukti ini hanya bisa keluar dari brankas pribadinya. Dia melangkah maju dengan niat menyerangku, berteriak bahwa aku adalah istri yang tidak tahu diuntung. Namun Kak Dewi segera berdiri tegak di depanku, melindungiku dengan keberanian seorang kakak yang sesungguhnya. "Cukup, Rendra!" teriak Kak Dewi dengan suara yang menggelegar, meruntuhkan seluruh keberanian pria itu. Di depan semua tamu, Kak Dewi akhirnya membuka identitas aslinya. Dia menceritakan siapa dia sebenarnya, tentang hubungan darah kami yang dia hancurkan, dan bagaimana pria di hadapan mereka ini adalah predator yang hidup di atas penderitaan keluarganya sendiri. Mas Rendra terhuyung ke belakang, menabrak meja kristal hingga pecah berkeping-keping, sebuah simbol yang sangat tepat untuk kehancuran hidupnya detik ini. Dia mencoba membela diri dengan kata-kata yang terbata-bata, namun tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang mau mendengarkannya lagi. Topeng pria sukses yang dia banggakan telah hancur sepenuhnya di hadapan orang-orang yang selama ini dia coba buat terkesan. Aku melangkah maju, melepaskan celemek pembantu yang aku kenakan, dan melemparkannya tepat ke arah wajahnya dengan rasa lega yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kekacauan di ruang tamu itu mencapai puncaknya saat terdengar suara sirene polisi yang semakin mendekat dari arah luar gerbang. Mas Rendra tampak benar-benar patah. Dia terduduk di lantai di antara pecahan kaca, memandangi layar televisi yang masih terus memutar bukti-bukti kejahatannya. Semua tamu mulai meninggalkan rumah dengan wajah penuh rasa jijik, meninggalkan kami bertiga di tengah ruangan yang hancur itu. Kak Dewi memegang tanganku dengan sangat erat, memberikan kekuatan yang aku butuhkan untuk menghadapi momen terakhir ini. Mas Rendra mendongak, menatap kami berdua dengan kebencian yang masih tersisa, namun dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia telah terjebak dalam lubang yang dia gali sendiri, dan sekarang, dunia yang dia bangun di atas kebohongan telah runtuh menimpanya. Kami hanya berdiri di sana, menyaksikan pria yang dulu aku anggap sebagai pelindung hidupku, kini hanyalah seorang pengecut yang sedang menunggu waktu untuk membayar semua perbuatan kejamnya di hadapan hukum. Lampu biru merah dari mobil polisi yang terparkir di halaman rumah mewah itu memantul di dinding ruang tamu, menciptakan suasana yang mencekam sekaligus melegakan. Aku berdiri bersisian dengan Kak Dewi, memandangi sosok Mas Rendra yang kini tidak lagi memiliki sisa-sisa kesombongan sedikitpun. Tangannya terborgol di depan tubuhnya yang gemetar, dan wajahnya tertunduk dalam,
mencoba menghindari tatapan tajam dari para petugas yang sedang menggeledah ruang kerjanya untuk mengambil sisa bukti yang belum sempat kami serahkan. Pria yang dulu begitu dominan dan merasa bisa mengatur nasibku seperti seorang budak, kini hanyalah seorang pesakitan yang sedang menunggu waktu untuk dijebloskan ke dalam sel tahanan. Aku menarik napas panjang, merasakan udara di rumah ini perlahan-lahan mulai bersih dari aura kebohongan dan penindasan yang selama ini menyesakkan dadaku. Rasa perih di hatiku masih ada. Namun kini rasa itu tertutup oleh kepuasan yang luar biasa, karena melihat keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang paling telak bagi seorang pengkhianat. Proses penangkapan itu berjalan dengan sangat cepat namun penuh dengan ketegangan psikologis yang hebat. Mas Rendra sempat mencoba memohon kepadaku dengan suara yang serak, memintaku untuk mencabut laporanku dan berjanji akan berubah menjadi suami yang lebih baik jika aku memberinya satu kesempatan lagi. Namun, aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Teringat bagaimana dia tega menyuruhku menjadi pembantu di rumah selingkuhannya sendiri, tanpa memikirkan rasa maluku sedikit pun. Kak Dewi yang berdiri di sampingku, langsung menepis setiap kata-kata manis yang keluar dari mulut pria itu. Dia menunjukkan dokumen-dokumen tambahan kepada polisi, termasuk catatan pencucian uang yang melibatkan nama-nama besar yang selama ini menjadi pelindung Mas Rendra. Karma yang dia terima bukan hanya karena perselingkuhan, tetapi karena seluruh hidupnya yang dibangun di atas pondasi kriminalitas. Saat petugas membawanya keluar melalui gerbang besar itu, aku merasa seolah sebuah rantai berat yang selama 5 tahun ini mengikat leherku akhirnya terputus dan hancur berantakan. Setelah kepergian polisi, rumah mewah yang tadinya terasa seperti neraka ini mendadak menjadi sangat sunyi dan luas. Kak Dewi membawaku duduk di sofa tempat aku dulu dipaksa mencuci kakinya. Dia menggenggam tanganku dengan sangat erat, meyakinkanku bahwa mulai malam ini, tidak akan ada lagi orang yang bisa merendahkan martabatku. Kami mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk memulihkan kembali semua aset keluarga kami yang sempat disalahgunakan oleh Mas Rendra. Ternyata, Kak Dewi telah menyiapkan tim pengacara handal untuk mengurus pembatalan semua dokumen hutang palsu tersebut di pengadilan. Seluruh rumah ini, beserta isinya, sebenarnya sudah beralih fungsi menjadi jaminan atas kerugian yang diderita oleh perusahaan fiktif yang dikelola oleh Kak Dewi. Ini adalah kemenangan mutlak bagi kami berdua, sebuah hasil dari kesabaran dan strategi yang sangat matang yang dijalankan oleh kakakku selama berbulan-bulan demi menyelamatkan adik satu-satunya. Malam itu, kami tidak bisa tidur karena terlalu banyak hal yang harus kami bicarakan setelah 15 tahun terpisah oleh takdir yang kejam. Kak Dewi menceritakan bagaimana dia berjuang dari titik nol setelah kecelakaan itu, berpindah-pindah kota hingga akhirnya sukses menjadi pengusaha yang mandiri dan memiliki kekuatan untuk mencari keberadaanku. Aku menangis haru mendengarnya, menyadari betapa besar pengorbanan yang dia lakukan hanya untuk bisa berdiri di sini melindungiku. Di tengah keheningan malam, kami mulai merapikan barang-barang Mas Rendra yang tersisa untuk segera dibuang atau disumbangkan. Aku menemukan foto pernikahan kami yang lama di atas meja kerja, dan tanpa ragu, aku merobeknya menjadi serpihan kecil sebagai simbol bahwa masa laluku dengannya telah berakhir sepenuhnya. Tidak ada lagi air mata untuk pria yang telah menghancurkan sucinya ikatan pernikahan demi nafsu dan judi. Fokusku sekarang adalah menatap masa depan yang cerah bersama satu-satunya keluarga yang tersisa bagiku di dunia ini. Kami menutup bab ini dengan sebuah janji untuk saling menjaga, dan tidak akan pernah membiarkan orang lain merusak kebahagiaan kami lagi. Kak Dewi berjanji bahwa besok pagi, dia akan membawaku ke sebuah tempat di mana kami bisa memulai hidup yang benar-benar baru, jauh dari bayang-bayang kegelapan rumah ini. Aku menatap keluar jendela, melihat fajar mulai menyingsing di ufuk timur dengan warna yang sangat indah, seolah alam semesta ikut merayakan kebebasanku. Perjalanan menjadi pelayan di rumah selingkuhan suamiku telah memberiku pelajaran berharga tentang kekuatan dan harga diri yang sesungguhnya. Aku bukan lagi Sari yang lemah dan penurut, melainkan seorang wanita yang telah bangkit dari abu kehancurannya sendiri. Dengan bukti-bukti yang sudah kuat dan dukungan penuh dari Kak Dewi, aku yakin bahwa proses hukum Mas Rendra akan berjalan sesuai dengan kejahatannya, dan aku akan memastikan dia tidak akan pernah mendapatkan celah untuk bisa mengganggu hidup kami lagi di masa depan yang akan datang. Matahari pagi itu bersinar dengan kehangatan yang berbeda, seolah-olah semesta memberikan restu pada lembaran baru yang akan segera kami buka. Aku berdiri di depan teras rumah mewah yang selama 2 minggu terakhir ini menjadi panggung sandiwara paling menyakitkan sekaligus paling membebaskan dalam hidupku. Di tanganku, terdapat sebuah kunci besar yang kini terasa ringan, karena aku tahu bahwa kunci ini bukan lagi simbol penjara bagi jiwaku,
melainkan akses menuju keadilan yang telah kami rebut kembali. Mas Rendra kini telah mendekam di balik jeruji besi, menanti persidangan panjang atas berbagai kasus penipuan dan penggelapan dana yang nilainya tidak terkira. Tanpa hartanya, tanpa kesombongannya, dan tanpa orang-orang yang bisa dia manipulasi, dia kini hanyalah seorang pria biasa yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Aku menarik napas sedalam-dalamnya, menghirup udara pagi yang segar tanpa lagi merasakan aroma parfum Maya yang dulu menyesakkan paru-paruku, karena sekarang Maya telah kembali menjadi Kak Dewi, kakak kandungku yang luar biasa. Kami berdua berjalan menuju mobil yang sudah menunggu di depan gerbang hitam yang dulu terasa begitu mengancam. Kak Dewi menggandeng tanganku dengan sangat erat, seolah ingin memastikan bahwa aku tidak akan pernah merasa sendirian lagi di dunia ini. Kami meninggalkan rumah itu tanpa membawa banyak kenangan buruk, hanya membawa dokumen-dokumen penting dan beberapa barang pribadi yang menjadi saksi bisu perjuangan kami. Di sepanjang perjalanan, aku memandangi jalanan kota yang kini tampak lebih cerah dan penuh warna. Tidak ada lagi ketakutan akan hutang, tidak ada lagi rasa rendah diri karena menjadi pelayan, dan tidak ada lagi rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang paling dicintai. Aku menyadari bahwa pengkhianatan Mas Rendra adalah sebuah musibah yang justru membawaku kembali pada pelukan keluargaku yang sesungguhnya. Tuhan memiliki cara yang sangat misterius untuk menyelamatkan hambanya yang teraniaya, meskipun jalan yang harus ditempuh sangatlah terjal dan penuh dengan air mata. Tujuan pertama kami hari ini adalah makam kedua orang tua kami yang sudah belasan tahun tidak aku kunjungi bersama Kak Dewi. Sesampainya di sana, suasana menjadi sangat haru namun menenangkan. Kami berlutut di depan nisan mereka, membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh, dan mendoakan kedamaian bagi jiwa mereka. Aku bercerita dalam hati kepada ibu dan ayah, bahwa putri-putri mereka kini sudah kembali bersatu, dan sudah cukup kuat untuk menghadapi kejamnya dunia. Kak Dewi meletakkan karangan bunga mawar putih kesukaan ibu, dan di saat itulah aku merasa seolah ada hembusan angin lembut yang membelai pipiku. Seakan orang tua kami hadir dan tersenyum melihat kami berdua telah berhasil melewati ujian yang sangat berat ini. Kami menghabiskan waktu cukup lama di sana, meresapi setiap detik kedamaian yang selama ini hilang dari hidup kami, hingga akhirnya kami merasa benar-benar siap untuk melangkah menuju masa depan yang sesungguhnya tanpa ada lagi beban masa lalu yang menghantui. Setelah dari makam, Kak Dewi membawaku ke sebuah rumah asri di pinggiran kota yang jauh dari keramaian dan ingatan tentang Mas Rendra. Rumah itu tidak semegah rumah mewah sebelumnya, namun memiliki taman yang luas dan balkon yang menghadap langsung ke arah perbukitan hijau. Ini rumah baru kita, Sari. Rumah yang dibangun di atas kejujuran dan kasih sayang, ujar Kak Dewi sambil menyerahkan kunci rumah itu kepadaku. Aku terisak haru, menyadari bahwa hidupku kini telah benar-benar berubah total. Aku bukan lagi istri yang ditindas, melainkan seorang wanita merdeka yang memiliki hak atas kebahagiaannya sendiri. Kami mulai menata barang-barang dengan penuh tawa, merencanakan bisnis baru yang akan kami kelola bersama, dan berjanji untuk menjadikan rumah ini sebagai tempat perlindungan bagi siapapun yang merasa terzalimi seperti kami dulu. Inilah akhir dari kisah pahitku, dan awal dari sebuah cerita indah yang akan kami tulis bersama dengan tinta ketulusan dan kekuatan persaudaraan yang abadi. Malam harinya, kami duduk di balkon sambil memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit malam yang bersih. Aku merasa sangat tenang, sebuah perasaan yang sudah sangat lama tidak aku rasakan di dalam dadaku. Aku tahu bahwa esok hari mungkin akan ada tantangan baru. Namun selama aku memiliki Kak Dewi di sampingku, aku tidak akan pernah takut lagi. Kasus Mas Rendra akan terus berjalan di pengadilan, dan aku akan menghadapinya dengan kepala tegak sebagai saksi kunci yang tak tergoyahkan. Biarlah dia membayar semua perbuatannya di hadapan hukum, sementara aku akan fokus membangun kembali hidupku yang sempat hancur berkeping-keping. Kisahku ini bukan hanya tentang pembalasan dendam, melainkan tentang penemuan kembali identitas diri dan kekuatan yang ada di dalam setiap wanita untuk bangkit dari titik terendah. Di bawah sinar rembulan yang lembut, aku memejamkan mata dan berbisik dalam hati, bahwa akhirnya, aku telah pulang ke tempat yang seharusnya, ke sebuah tempat di mana cinta sejati dan kesetiaan bukan lagi sekadar bualan belaka. Teman-teman, akhirnya perjalanan panjang yang penuh dengan air mata dan penghinaan ini mencapai titik akhirnya. Mas Rendra kini harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi, menanti hari-hari panjang di pengadilan yang akan memaksanya mempertanggungjawabkan setiap sen uang yang dia curi dan setiap luka yang dia goreskan di hati istrinya sendiri. Tanpa kemewahan yang dia banggakan, tanpa aset yang dia manipulasi, dia sekarang hanyalah seorang pria yang hancur oleh keserakahannya sendiri.
Dunia yang dia bangun di atas tumpukan kebohongan telah runtuh seketika, mengubur semua egonya di bawah kaki hukum yang tidak bisa dia beli lagi. Namun, di balik kehancuran itu, ada sebuah kebangkitan yang luar biasa. Sari dan Kak Dewi telah membuktikan bahwa kejahatan mungkin bisa menang untuk sesaat, tapi kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Siapa yang menyangka bahwa rumah yang tadinya dianggap sebagai neraka bagi Sari, justru menjadi tempat di mana dia menemukan kembali satu-satunya keluarga yang dia miliki? Tuhan bekerja dengan cara yang sangat misterius. Dia membiarkan Sari melewati badai yang paling gelap, hanya untuk mempertemukannya kembali dengan cahaya yang sudah hilang selama 15 tahun. Kisah ini bukan hanya tentang dendam, tapi tentang sebuah harga diri. Sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa pernikahan bukan sekadar status hukum di atas kertas, melainkan sebuah amanah suci yang tidak boleh dikhianati demi judi, nafsu, apalagi kesombongan. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang terlihat lemah karena kesabarannya. Karena di balik kesabaran itu, tersimpan kekuatan yang mampu meruntuhkan istana kemunafikan yang paling kokoh sekalipun. Kini, Sari dan Kak Dewi melangkah menuju masa depan dengan kepala tegak. Mereka tidak lagi menoleh ke belakang, karena hari esok bukan lagi tentang menjadi pelayan atau pembantu, melainkan tentang menjadi tuan bagi hidup mereka sendiri. Mereka telah membuktikan bahwa persaudaraan sejati adalah jangkar yang paling kuat di tengah badai pengkhianatan yang paling kencang. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu waspada, namun tetap memelihara harapan di dalam hati. Karena setiap tetes air mata orang yang terzalimi, tidak akan pernah terbuang sia-sia di hadapan Sang Pencipta. Sebelum video ini berakhir, saya ingin bertanya kepada kalian, jika kalian berada di posisi Sari, apakah kalian akan memaafkan suami seperti Rendra atau justru melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Kak Dewi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini, mari kita berdiskusi. Jangan lupa untuk klik like jika kalian merasa puas dengan akhir cerita ini, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat kalian agar mereka juga bisa memetik hikmah dari kisah perjuangan Sari dan Kak Dewi. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa selanjutnya yang penuh dengan plot twist dan inspirasi. Ingat, kebenaran mungkin tertunda, tapi dia tidak akan pernah benar-benar kalah.